Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Renungan Harian dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Dan selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Senin 13 September 2021, peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Referensi renungan hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 2 ayat 1 sampai dengan 8. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudari terkasih, menjadi pemimpin atau pemegang kedudukan merupakan hal yang sangat diingini oleh banyak orang. Tidak sedikit orang yang sampai menghalalkan segala cara supaya bisa meraih kedudukan dan jabatan. Banyak orang memandang kedudukan atau jabatan sebagai pendongkrak status sosial. Mereka yang memegang jabatan merasa sebagai orang dengan status sosial yang tinggi. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memuji seorang perwira yang bersikap rendah hati. Perwira itu menunjukkan iman dan kesadaran dirinya yang tidak layak untuk ditemui oleh Yesus. Ketika seorang hambanya sakit, ia dengan penuh kepercayaan dan iman menyuruh utusan untuk pergi menemui Yesus dan meminta supaya hambanya itu disembuhkan. Namun ketika Yesus hendak pergi ke rumahnya, ia berpesan lewat sahabat-sahabatnya supaya Yesus tidak usah pergi kepadanya karena ia merasa tidak layak menerima kedatangan Yesus. Saudara-saudari terkasih, sikap perwira yang rendah hati ini dipuji oleh Yesus. Meskipun berkuasa, perwira itu dengan penuh iman menyatakan ketidaklayakannya untuk menerima kunjungan Yesus. Yesus pun kagum karena menurutnya perwira itu menunjukkan iman yang besar akan Allah. Pemimpin yang seperti inilah yang berkenan di hadapan Allah. Dan atas pemimpin seperti inilah orang harus bersyukur kepada Allah seperti yang dikatakan Paulus dalam suratnya yang pertama kepada Timotius. Menurutnya, ucapan syukur atas pemimpin yang demikian adalah hal yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita diajak untuk belajar dari sosok seorang perwira yang hambanya sakit dan disembuhkan Yesus dari jarak jauh. Perwira itu seorang yang beriman, dan imannya itulah yang membuat ia menjadi pribadi yang rendah hati. Sebagai seorang perwira, ia orang yang cukup berada dan terpandang, bahkan memiliki anak buah yang selalu taat kepadanya. Tetapi di hadapan Yesus, ia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang tidak layak untuk menerima dia di rumahnya. Saudara-saudari terkasih, jabatan, pangkat, gelar, dan kekayaan terkadang membuat kita lupa diri. Orang-orang yang bersikap seperti itu lupa bahwa semua yang mereka miliki merupakan pemberian Tuhan. Tanpa campur tangan dan kasih Tuhan, kita tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri dan menyombongkan segala sesuatu yang kita punyai, karena di hadapan Allah kita ini sama-sama miskin. Dari sosok perwira itu, kita belajar untuk menjadi pribadi yang mudah bersyukur dan diharapkan selalu rendah hati
serta peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin banyak Tuhan memberikan kita berkat kepercayaan dan tanggung jawab, maka hendaknya kita semakin rendah hati. Saudara-saudari terkasih, percaya kepada Tuhan mengandaikan penyerahan diri sepenuhnya pada penyelenggaraannya, baik dalam situasi mudah maupun sulit. Hari ini Gereja Universal memperingati Santo Yohanes Chrysostomus. Ia adalah contoh pemimpin yang berkenan kepada Allah dan umatnya. Santo Yohanes Chrysostomus menghadapi situasi tidak mudah dalam hidup karena intimidasi dari kekaisaran, tetapi ia tetap mewartakan Kristus. Khotbah-khotbahnya telah mengubah banyak orang. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai si mulut emas. Saudara-saudari terkasih, pewartaan yang kita tekuni dalam kesulitan pasti menghasilkan buah berlimpah. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk menjadi pemimpin yang berlaku baik dan taat akan hukum, baik hukum dunia maupun hukum Allah. Marilah kita juga berdoa bagi para pemimpin, semoga mereka dapat terus mengarahkan diri kepada kekudusan dan iman akan Allah. Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.